Kasus dugaan tindak kekerasan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh Fadel Bajideh kini masih terus bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Telah masuk ke tahap penyidikan, artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor. Lantas, seperti apa kabar terbaru dari kasus tersebut? Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air, hanya di Next Update. Pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, Nikita Mirzani kembali memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan lanjutan terkait kasus yang menimpa putrinya. Bergulir sejak bulan Februari tahun 2024 lalu, kasus permasalahan dugaan tindak kekerasan seksual kini semakin meradang dan segera menemukan titik terang. Niki sudah hadir. Niki sudah hadir. Benar. Oh, benar. Oke, kita langsung aja. Nih. Niki sudah hadir. Dengan baju corak warna apa kira-kira ini? Pakai driver pasti. Ini. Tuh. Kan? Oh bukan. Ini dia nih. Akhirnya datang juga nih ya. Kan sih. Ini di mana ya? Oleh. Kalau kita kaji mundur pakai. Oke. Ya, oke. Kelihatan santai banget ya. Ini kita numpuk-numpuk jadi bebet-bebetan Kita barusan selesai dilakukan pemeriksaan. Pada intinya ada 58 pertanyaan dan semuanya sudah dijelaskan. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi, semuanya itu semakin terbuka persoalan ini. Artinya kapan terjadinya, menggunakan apa, semua sudah dijelaskan sama Nikita. Seperti itu. Ada 58 pertanyaan. Itu termasuk bukti-buktinya juga disampaikan? Ya, bukti disampaikan karena ada beberapa rekaman-rekaman percakapan, itu bagian dari pemeriksaan tadi, disampaikan semua. Jadi selain beberapa pertanyaan juga, Niki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Seperti itu. Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai. Akhirnya nggak ada BP lagi. Udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Mungkin udah ada orang nggak dia? Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Tadi sempat kesulitan Iya, nggak? Kan Niki sempat kesulitan nggak tadi jawab pertanyaan? Enggak sih, enggak Lancar. karena kan semua udah diketahui kan. Tinggal dia ditanya dijawab gitu aja. Lancar semua. Niki, mungkin dari Yang beberapa diperdalam pertanyaan apa atau fakta yang terungkap di atas ada yang bikin geram nggak sih? Geram semua lah, kalau geram ya geram semua. Dr. Oki juga geram pas tahu ya kan. Karena waktu hasil visum kan Dr. Oki juga tahu, Dr. Oki juga dikasih tahu ternyata emang betul begitu. Karena kan Dr. Oki kan juga dokter kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak pasti geram sebagai orang tua. Nah Niki, tadi pertanyaannya yang diperdalam oleh penyidik seputar apa aja sih? Nggak boleh kita sampaikan. Yang terpenting dari pertanyaan tadi itu ada yang paling inti ditanya tadi. Laura Mezani Mawardi itu siapa? Itu anak saya yang lahir tanggal sekian. Terus apa buktinya kalau itu anakmu? Ini buktinya dikeluarkan sama Niki. Jadi buktinya akte kelahiran masih asli, kartu keluarga masih ada. Itu yang membuktikan bahwa Laura itu adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya orang-orang yang teriak-teriak selama ini. Ya, paham? Itu yang paling penting. Kalau itu saya jawab boleh, yang lain saya tidak boleh jawab. Karena yang lain itu
menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang lagi dilaporkan. Jadi tidak boleh. Tapi kalau identitas Laura sudah dijelaskan, dia anaknya Nikita. Jadi yang punya hak adalah Nikita Mirzani berdasarkan akte kelahiran dia belum 18 tahun. Oke? Nah itu Gimana pandangan? yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita Biar panggil oke aja. Abang. Gimana? Biar oke aja yang jalan. Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih cuman kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik Abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena sebenarnya duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A. Kalau seandainya udah di luar dari substansinya, beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya strict aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena pernah saya beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dengan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah mundur, udah telat sih gitu. Sesuai, semua sesuai on the track, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Memang tadi juga ngobrol di atas, polisi berhati-hati dalam menangani kasus ini karena kasus ini bukan kasus yang biasa ya Bang ya. Ini kasus anak di bawah umur, jadi semuanya harus detail. Rumah sakit, orang-orang yang membantu, segala macam itu harus ditanya. Dan alhamdulillah semuanya sudah rampung, tinggal saksi-saksi yang kemarin jadi saksi klarifikasi, sekarang di BAP ulang, itu aja. Kan ini kan salah satu kasus dari mungkin sekian banyak yang enggak mungkin bisa ada yang disampaikan. Iya, nah ini juga untuk para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalau kalian punya anak masih di bawah umur, mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat di rumah masing-masing, daerah masing-masing gitu. Insya Allah Pak, polisi pasti bakal menindaklanjuti. Kan baik. Laura nanti bakal diperiksa juga kan? Iya. Udah siap mendampingi juga kan? Siap. Mendampingi juga. Siap. Pasti. Banyak yang mau dampingin tuh, ada Dokter Oki juga sebagai penenang yang kita tahu kan Bapak Beri ya. Ya, ada juga abangku nanti, ada juga aku, ada Bang Fahmi, semuanya udah siap mendampingi. Ya hari ini dari NM memenuhi panggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari unit PPA. Kemudian untuk NM sudah memberikan keterangan. Itu pertanyaan yang dijawab, yang dijawab oleh NM. Ada 58 pertanyaan bukan? Ya, pertanyaan kemarin sudah dipersiapkan untuk 30 pertanyaan, namun demikian berkembang ya, jadi 58 pertanyaan. Selain NM siapa lagi Unti? Selain NM siapa lagi yang itu? Dengan saksi yang hari ini ya dijadwalkan ada 5 orang ya, jadi semua sudah dimintain keterangan. Oh semuanya. Dari 58 pertanyaan mungkin ada perihal alasannya apa? Iya. Ya yang jelas ya kita bertanya bahwa apa yang terjadi ya, kemudian kapan, di mana ya, itu yang pasti yang seputar yang kita tanyakan di kasus yang dilaporkan oleh NM. Selain NM tadi berarti ada 4 orang lagi. Betul. Itu dari pihak mana saja? Iya, dari yang kemarin ya, dari M, kemudian inisial, kemudian juga Y, itu semua ya. Itu yang rekan Laura atau sempat dibilang penggemar atau apa, fans atau apa? Iya, itu saksi yang kemarin yang ada. Yang di proses penyelidikan. Iya, betul. Setelah proses ini akan proses lanjutannya apa, Unti? Lanjutannya sudah menjadwalkan saksi-saksi ya, yang kemarin dari penyelidikan kita minta klarifikasi, kemudian naik penyidikan minta kembali untuk dijadikan BAP ya, berita acara pemeriksaan di penyidikan. Besok masih ada saksi-saksi lain lagi? Kalau besok kita tanyakan lagi di penyidik, tapi untuk hari ini yang jelas 5 saksi dipanggil
hari ini untuk dimintain keterangan. Kalau untuk Fadel sendiri akan diperiksa kapan? Sudah dijadwalkan, namun tanggal hari ada di penyidik. Nanti setelah kita suratnya sudah dilayangkan, pasti kita update kembali. Dalam minggu ini Atau minggu depan? Nanti kita tanya penyidik. Ya. Laura sendiri diperiksa di sini atau di rumah aman? Kalau itu nanti penyidik ya, situasi. Kalau itu situasional. Karena memang jika memang bisa diperiksa di Polres Jakarta Selatan, dimintain keterangan di Jakarta Selatan. Tapi jika memang kondisinya bisa di rumah aman, penyidik ke sana ya, nanti jemput bola. Jadwalnya untuk LM sendiri, pemeriksaannya kapan untuk LM? Naik keterangan lagi berapa jam? 2 jam. Kalau jadwal pemeriksaan LM kapan? LM masih di penyidik. Ya, di penyidik. Nanti setelah sudah dilayangkan, pasti kita update tanggal, hari, jamnya. Oke. Saksi dari terlapor ada nggak, Onti mungkin? Saksi dari terlapor ada nggak? Ya, ini masih yang jelas penyidik sudah menjadwalkan semua saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Ya. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.